Mana lagi kamu Kanza? Kenapa sih? Niko! Halo Kanza. Lama kita nggak bertemu Kanza. Ini akibatnya kalau kamu main-main sama aku. Kanza! 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 Kanza lari, Kanza! Lu gak usah ikut campur. Ini urusan gua sama Kanza. Kanza ponakan gua. Kalau lo macam-macam sama Kanza, lo berarti berurusan sama gua. Kanza lari! Kanza. 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 Aku mimpi, aku takut. Oke. Apa kamu cuma mimpi buruk? Sekarang kamu tenangin diri kamu, tarik nafas, istighfar. Tapi masalahnya aku mimpin Riko. Itu cuma mimpi. Riko sekarang ada di penjara. Kita aman, dia tidak bakal bisa menyakiti kita. Ya, kamu tenang. Tapi gimana kalau misalkan dia udah dibebasin? Gimana kalau misalkan dia tahu kita ada di sini, Om? Gimana kalau misalkan dia nyakitin kita lagi? Emang lu dasar ya? Hah? Anak gak tau diri lo ya? Ini masih sombong! Teriak-teriak bikin sakit kopek! Dasar! Anak pembosi ya! Mau bikin masalah lagi sekarang? Basi, cukup Basi. Basi. Heran gue malu. Mbak, Kanza ini baru aja mimpi buruk, dia masih ketakutan. Hei Kanza, kamu itu bukan anak kecil. Bisa gak sih bedain dunia nyata sama dunia mimpi? Manja banget, alemang. San, lu tuh otaknya dipakai dong. Ya, dia ini cuma pura-pura doang. Supaya lu kasihan sama dia. Tiap hari ada aja kan dia lakuin. Supaya bisa dapat perhatian, ya kan? Hah? Gue yakin banget lo sekarang sengaja bikin heboh supaya lo gak disuruh ke pasar buat beli ikan, ya kan? Ngomong dong, jawab. Emang dasar pemalas lo ya? Basi gak boleh gitu dong. Sakit kan lo? Hah? Sakit kan? Biar lo tahu rasa. Gini aja Mbak, gini. Hari ini yang ke pasar biar Tasya aja. Gimana sih lo? Setelah gue inget-inget dan gue pikir-pikir ya, hidup gue susah sampai kayak begini keadaannya. Ini semua gara-gara lo. Coba aja, dulu lo gak maksa-maksa buat gue nikahin temen lo tuh. Udah beranak satu. Jadi begini kan sekarang hidup gue susah. Dia udah meninggal, tapi dia masih aja tinggalin beban nyebelin. Basi, sabar Basi, cukup. Mbak, gak mesti kayak gini sama Kanza dong. Tapi hidup gue susah sekarang, tau gak? Susah banget. Ya tapi Basi gak perlu mengungkit masa lalu yang buruk itu gak bagus, Mbak. Apalagi almarhum suami Mbak sudah meninggal. Apa kamu gak kasihan, Mbak? Dia gak tenang di alam sana. Bodoh. Lo gak usah pikirin temen lo yang udah meninggal. Lo harusnya pikirin nih gue, kakak lo sama nih keponakan asli lo. Bukan pikirin dia juga nih. Udah deh, sekarang lo diem ya. Lo gak usah ikut campur. Lo diem, ini urusan gue. Dengerin. Ya. Kalau lo masih mau tinggal di sini ya, cepetan lo beli ikan ke pasar. Kalau enggak bakalan lo gue izinin buat ngajar lagi. Cepetan. Lo
jangan mentang-mentang guru ya, terus lo seenak-enaknya tinggal di rumah ini. Seenak-enaknya lo nentang omongan gue. Gaji lo sebagai guru honorer nggak cukup untuk biaya hidup kita. Makanya kita tetap harus buka warung. Cepetan nggak? Makanya cepetan dulu ke pasar. Iya Bu, iya. Pasar ke pasar. Iya Bu, aku ke pasar Bu. Bak. Awas lo ya, kalau lama lo ya. Dan lo juga ya. Kalau lo belain dia lagi, Woi, kenapa berhenti sih? Ayo lanjut. Lu nggak lihat di depan ada siapa, ha? Kok ada bekasa sih di sini? Ngapain coba dia? Cici, parkir. Bukan saya cabut tuh. Ayo lanjut. Enggak. Kita cabut aja deh. Udah pagi, Dan. Kita harus sekolah besok. Baik banget, lu takut. Ini bukan masalah takut, bro. Masalahnya, kalau bokap gua tahu gua ngetrek, udah kelar hidup gua. Gini ya. Lo kalau nggak mau balapan sama gue, ingat lo harus bayar 500 ke gue. Lo pada bayar 500 ke gue ya. Gue menang nih. Apaan? Nggak bisa lah. Enggak. Yaudah, kita lanjut ngetrek. Nah, gitu dong. Ayo lanjut. Lu nggak apa-apa? Astagfirullahaladzim. Kanza, ya Allah. Pak, tolong Pak, takut di polisi Pak. Iya, Bu. Woi, jangan dulu. Ini pasti plat nomor penabrak tadi. Betul Pak, betul. Selamat pagi, Denan. Diam lo.
Dani. Kok? Dani, kamu udah janji sama mama ya? Iya kan? Sampai kamu berlutut-lutut segala depan mama. Kamu janji kamu nggak akan balapan liar lagi. Tapi sekarang mana? Mana janji kamu? Dani, mama itu sengaja nggak cerita sama papa. Karena mama pikir mama bisa pegang omongan kamu. Tapi apa? Mama salah. Mama udah percaya sama kamu. Dani, sekarang kalau sampai papa tahu gimana? Hah? Apa yang papa akan lakuin ke kamu? Kamu tahu itu? Kamu sekarang ikut mama. Ya, udah. Mana? Mama bilang kamu nggak usah ngelak lagi. Polisi nemuin plat motor kamu. Jadi sekarang kamu harus ikut mama. Ma. Diam kamu, ikut mama sekarang. Ayo, ayo. Ma. Sini ikut mama. Mama bilang kamu ikut mama. Ayo. Udah, kamu jangan banyak ngomong lagi udah. Ayo sini, sini, sini. Heh, kamu bener Dani. Kamu nggak bisa seenaknya nabrak orang terus kamu kabur begitu aja. Mama nggak pernah ngajarin anak-anak mama menjadi seorang pengecut dan nggak bertanggung jawab seperti kamu ini. Ma, kita mau kemana, Ma? Ikut mama, ikut. Ayo. Lukanya udah diobati. Mungkin beberapa hari lagi akan kering. Makasih ya, Dok. Loh, Sarah? Rafiq, maafin saya ganggu ya. Kamu ngapain kesini? Saya mau antar anak saya Dani mau jenguk bu gurunya. Oke. Ya. Dani, kamu minta maaf. Ayo. Bener aja, Ma. Kalau aku ngaku, aku bisa dikeluarin dari sekolah. Bukan nggak kenapa-kenapa. Ya. Untung dia masih hidup. Dan dia nggak celaka, cacat gara-gara kelakuan kamu. Ternyata aku nggak salah lihat. Yang nabrak aku itu adalah Dani, murid aku sendiri. Dia pasti sangat ketakutan. Makanya dia langsung malah lari, bukannya nolongin aku. Kalau Dani minta maaf, pasti polisi tahu kalau misalkan dia tuh salah. Dia bisa-bisa dipenjara. Dan itu akan menghancurkan masa depannya. Aku tetap nggak boleh ngaku. Kalau Dani adalah pelakunya, kasihan. Masa depannya bisa hancur. Bilang kamu minta maaf sama ibu guru sekarang. Bu, saya... Dani, kamu ngapain sih ada di sini? Kamu kan harusnya sekolah. Tapi tadi polisi telepon saya dan bilang kalau anak saya Dani nabrak ibu. Masa sih, Bu? Kayaknya bukan Dani deh. Kenapa bukan Za bilang begitu ya? Padahal jelas-jelas ada bukti kalau Dani pelakunya. Apa mungkin Bukanza sengaja nggak ngaku? Dia menyembunyikan kejadian sebenarnya demi menyelamatkan masa depan Dani. Apa benar saudara Dani bukan penabrak ibu? Bukan kok, Pak. Lalu kenapa plat motornya ada di lokasi kejadian? Jadi gini, Pak, sebelumnya memang Dani sempat lapor ke sekolah kalau plat motornya itu hilang, Pak. Ya mungkin teman sekolahnya memang masih jahil dan mungkin ada yang nggak suka sama Dani, makanya plat motornya itu dibuang gitu aja, Pak. Baik, kalau begitu kami akan catat semua kesaksian ibu. Kami permisi dulu. Baik, Pak. Ih, nyebelin banget itu anak ya. Ada aja yang dia lakuin. Kecelakaan lagi sekarang. Aduh, bikin repot aja. Karena itu yang buat sial mah, dimana dia ada orang-orang juga jadi ikut apes. Udah lah, Pak. Nggak usah marah-marah. Namanya juga kecelakaan. Siapa yang mau sih, Kak? Udah deh, diem. Emang lo mau ganti barang-barang gue apa? Gak usah bener-bener. Dani, kamu minta maaf. Ayo.
Mama bilang kamu minta maaf sama Bu Kanza. Kalau perlu kamu berlutut di depannya. Enggak. Dani, minta maaf. Dengar Mama. Ayo. Bu, saya minta maaf ya Bu. Iya, saya maafin kok. Awas aja ini guru, aku bakal bikin perhitungan sama dia. Bukan Sa. Setelah ini, Ibu harus membimbing Dani sehingga Dani tidak nakal lagi. Saya mohon ya Bu. Iya Bu, saya janji. Saya permisi dulu ya Bu. Sarah? Sarah, seharusnya sambil menunggu hasil laboratorium biopsi, kamu tuh istirahat. Aku kesini sama Dani, mau nganterin dia. Jadi tolong jangan bicarakan soal ini ya. Sarah, kamu ini istrinya Bayu, sahabatku. Dan sekarang kamu sedang sakit. Jadi sebaiknya Bayu dan anak-anak kamu tahu kondisi kamu sekarang. Vi, kamu kan udah janji sama aku, hanya kita berdua aja yang tahu sampai hasil lab ini selesai. Kalau sekarang mereka udah panik, udah sedih, aku nggak mau itu terjadi. Aku mohon, Vi, jangan ngomongin ini lagi. Iya, tapi... Aku kan teman kamu. Aku mohon sama kamu. Ya. Oh ini. Tadi gue papasan tuh sama ibu-ibu dan anak laki-laki. Mereka tuh siapa? Emangnya kenapa, Bu? Anak laki-laki itu yang nabrak lu ya? Ya iyalah, Ma. Emangnya siapa lagi, Ma? Nggak mungkin kan anak itu berlutut buat ngelamar si Hanza yang perawan tua. Untung gede kalau gitu gue. Ibu mau ngapain? Ibu! Om, berhenti nih, Bu! Iya. Bapak benar, saudara yang Kanza? Iya, betul, suster. Mari ikut saya, Pak. Oh iya, bentar. Tasya tolong kamu kejar ibu kamu. Ih, nggak mau. Ngapain pagi-pagi ngejar-ngejar gue kayak anak TK aja? Si Om. Nah, itu dia. Tunggu! Ini dia nih. Anak gue, Kanza masuk rumah sakit gara-gara anak lo. Terus sekarang lo sama anak lo mau main pergi gitu aja seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Gila ya. Saya dan anak saya mau minta maaf sama ibu dan keluarga. Enak aja minta maaf. Gak cukup dia sekali minta maaf doang. Ibu ini kayaknya mau manfaatin mama. Sebaiknya gue rekam aja deh. Jadi maksud ibu saya harus apa? Dia belaga nanya pura-pura nggak ngerti. Jangan mentang-mentang situ orang kaya, terus situ pikir situ bisa meninggalkan masalah gitu aja. Gak gitu. Sekarang terus terang aja deh. Gue minta ganti rugi. Bayar itu. Biaya berobat anakku sampai sepuh. Iya. Tadi kan saya juga udah bilang saya mau bertanggung jawab. Ya harus, emang wajib. Iya, makanya saya akan transfer kebutuhan ibu berapa? 20 juta. Tolong ibu masukin nomor rekening ibu. Ya, ini buktinya sudah tertransfer ya, Bu. Ntar gue lihat dulu. Baru ketahuan kan ujung-ujungnya minta duit. Laganya aja bukan sebaik kayak malaikat. Apa ibu butuh bantuan saya lagi? Ya, sekarang sih belum ada lagi. Tapi kalau misalnya nanti kurang, gue bakal minta lagi sama lo. Gue cari lo sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, gue cari di kantor polisi.
Ingat tuh, ingat. Ada dokter. Anak saya gimana keadaannya, Dok? Kanza sepertinya harus dirawat inap selama 2 hari, Bu. Aduh, enggak ya, Dok. Enggak. Saya enggak setuju. Saya mau anak saya pulang sekarang. Ayo cepat. Pasti. Sebaiknya kita ikutin saran dokter. Lu apaan sih? Emangnya lu punya duit apa? Punya duit nggak lu? Gak punya kan? Udah diem lu. Ayo cepetan lu balik. Cepetan balik. Gak usah dilemes-lemesin gitu dari cepetan. Orang biasa aja juga jatuhnya. Iya cepetan. Amalan senang-senang dia tuh. Cepetan. Gak usah dimanja-manjain gitu. Ntar juga semua mikirin. Balik pulang. Permisi dokter ya, makasih. Yuk. Dani, tunggu. Handphone kamu mana? Sini kasih mama. Buat apa, Ma? Sebagai hukuman perbuatan kamu tadi. Handphone kamu mama sita. Sini. Aku kan minta maaf sama Kansa, Ma. Meskipun begitu kamu harus tetap dapat hukuman. Kamu tahu perbuatan kamu tadi itu nyaris menghancurkan masa depan kamu. Kamu harus sadar itu. Enggak, aku nggak mau. Sini sekarang. Enggak, aku nggak mau, Ma. Kasih mama handphonenya atau mama telepon papa sekarang dan mama ceritain semuanya. Sini. Enggak. Sini. Enggak. Oke. Mama akan telepon papa sekarang. Ma, jangan, Ma. Iya, Ma, iya. Sini. Ini pasti gara-gara Bu Kansa. Awas tuh, Bu. Woi, aku masih bisa pinjam HP-nya Kak Nadia. Hei, kamu ngantuk, Nak? Bobo dulu ya. Enggak, Ma. Kirana mau nungguin Papa. Kamu harus bobo sekarang sama Mama yuk. Tapi kalau Papa pulang, bangunin ya. Iya sayang, nanti Mama bangunin. Yuk kita ke kamar yuk. Itu pasti Papa. Kirana juga bilang apa? Papa akan pulang. Yuk. Adik cantik, tanda tanganin dulu ya. Ya. Ini bunganya. Terima kasih ya, Pak. Iya, Bu. Mama jangan sedih. Papa akan datang kok. Papa nggak akan lupa ulang tahun pernikahan Mama dan Papa. Nah, itu pasti Papa. Cantik, ini ada kiriman. Jangan lupa tanda tangan, Bi. Oke. Ini coklat. Coklat. Iya. Kau tetap milikku. Ma, ini coklat mahal. Pasti rasanya enak. Bunga dan coklat nggak bisa membayar kesedihan Mama sekarang. Mama sekarang cuma butuh Papa datang ke sini. Ini kalau sampai kurir lagi yang datang, Mama akan balikin semua barang-barang ini. Papa. Maaf aku terlambat. Selamat
hari ulang tahun pernikahan kita, sayang. Kok kamu jadi menangis? Apa? Kamu kira aku akan lupa hari jadi kita? Gak mungkin, sayang. Aku tidak akan pernah melupakan hari yang paling penting buat kita berdua. Aku sengaja datang terlambat karena ingin tahu apa kamu masih nungguin aku, masih ada rindu dalam aku, kamu masih mengharapkan aku. Karena hanya dengan rindu dan harapan, artinya kamu itu masih cinta dan sayang sama aku. Pak, selamat ya, Pak. Ya, sayang. Makasih sayang. Selamat ya, Ma. Makasih sayang. Mama kira pasti papa lupa. Ya nggak mungkin lah, sayang. Mama itu sudah kasih kehidupan yang begitu sempurna buat papa, buat anak-anaknya yang cantik, anaknya yang ganteng juga. Dan mama kalian ini merupakan anugerah yang paling indah yang diberikan oleh Allah buat papa. Ini kalian udah rapi kan? Ayo. Ayo kita pergi sama-sama makan malam. Ayo, yuk. Kayaknya kita nggak usah ikut deh. Ini kan hari anniversary dia. Kalian kamu deh. Ya udah. Nanti aku pakai ya. Oh ya, Mah. Pah, bukannya aku nggak bisa ikut, cuma aku masih banyak ada tugas sekolah. Jadi Mama sama Papa aja berdua. Iya, Pak. Untung karena dia yang ngingetin aku ada PR. Jadi aku di rumah aja ya, cekin rumah Papa aja yang pergi sama Mama. Serius, tuh lihat adik kamu yang manyun. Enggak serius, Pak, serius. Kirana, kamu tuh masih kecil, jam segini harus istirahat ya. Jadi ya. Oke. Jadi kita berdua aja, kita berangkat sekarang. Aku siap-siap dulu, ambil tas dulu di atas ya. Ya, sayang. Pacaran lagi. Silakan. Untung gue udah siapin baju party, jadi cepet. Mama sama Papa lagi pergi lagi. It's time to party, yes finally. Halo? Ya ini gue udah OTW kok, ke Butterfly kan? Oke. See you, bye. Restoran ini kok sepi banget ya, Mas? Kayaknya cuma kita yang makan di sini. Aku sengaja bikin khusus untuk malam kita berdua. Silakan, selamat menikmati. Di sini makanannya enak sekali. Oh ya? Ya, kamu pasti suka. Ayo. Aku kayaknya masih agak kenyang, Mas. Soalnya tadi makan cake sama anak-anak. Yaudah, kalau begitu bagaimana kalau kita mulai dengan dansa dulu?
Iya, kayak dulu, kayak waktu masa-masa muda kita dulu. Kita dansa, ya kan? Pasti setelah dansa kamu akan apa? Oh. Bagaimana sayang? Kamu suka dengan hadiah ulang tahun pernikahan kita? Aku suka. Ini indah sekali, Mas. Tahu nggak? Itu melambangkan diri kamu. Sayang, kamu itu bagaikan matahari yang selalu menyinari hidupku, hidup anak-anakmu. Karena kamu, aku dan juga anak-anakmu itu tidak seperti malam yang gelap gulita. Kamu itu sumber kehidupan bagi kami semua. Sayang, aku mencintai kamu lebih dari apapun yang pernah kamu bayangkan selama ini. Kamu adalah segalanya buatku. Segalanya teramat berarti. Terima kasih, Mas. Aku juga cinta sama kamu. Sayang, kamu kenapa? Kepalaku sakit. Sarah, kamu kenapa? Sakit? Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba. Kenapa? Sarah. Astagfirullahaladzim. Sarah, kamu kenapa? Tolong, Mbak, tolong Mbak. Pak, istri Bapak kenapa? Istri saya pingsan, tolong bawakan tasnya ya, ke mobil ya. Sayang, kamu yang kuat ya. Halo, Faye. Sarah pingsan. Iya, sekarang kami ke rumah sakit, ke tempat kamu ya. Kamu yang sabar ya sayang. Kamu tenang aja. Rafiq, Rafiq, tolong Sarah. Bayu, kamu tunggu di sini ya. Aku akan lakukan yang terbaik untuk menolong Sarah. Sini. Ya Allah, tolong istriku ya Allah. Sus, cepat hubungi dokter ahli onkologi. Sekarang, ini darurat. Bagaimana keadaan Sarah? Kamu kenapa malah diam? Ini, bagaimana keadaan Sarah? Untuk saat ini ya, dia baik-baik aja. Sarah udah siuman, baik. Untuk saat ini? Maksud kamu tuh apa, Ram? Ini apa ada yang kamu sembunyikan dari aku, Fik? Katakan, Fik. Rafiq, aku ini suaminya Sarah, aku berhak mengetahui semua kondisi Sarah. Kamu jujur aja sama aku, ada apa ini? Bagaimana keadaan Sarah, Fik? Sekarat, Bay. Dia menderita kanker rahim. Stadium 4.
begini? Bayu, aku tahu ini nggak mudah buat kamu, Bay. Tapi kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Kamu harus kuat, terutama di depan Sarah. Dan menurut kira medis, umur Sarah mungkin tidak akan lama lagi. Kemungkinan Sarah hanya akan bisa bertahan 1 bulan lagi. Kamu itu bukan Tuhan yang bisa tahu umur orang. Mana ada dokter yang mendiagnosa kanker cuma dengan 1 kali pemeriksaan. Aku nggak percaya dengan diagnosa kamu, Raffi. Aku akan cari rumah sakit lain, bahkan kalau perlu ke luar negeri untuk mencari second opinion, mencari pendapat lain. Ngerti kamu? Bayu. Sebenarnya ini bukan pertama kali aku memeriksa Sarah, Bay. Beberapa minggu lalu Sarah datang ke sini. Karena ada rasa sakit dan itu sakit di dalam perutnya. Dan setelah tes darah, ronsen, aku juga kaget dengan hasilnya, Bay. Sarah menderita kanker. Kamu harus kuat, Bay. Demi anak-anak kamu. Sarah sudah tahu hasil labnya. Sebelum Sarah melakukan biopsi, dia sudah mengetahui mungkin ada kanker di dalam tubuhnya. Tapi dia nggak pernah tahu kalau kankernya sudah menyebar. Dan aku juga tidak pernah memberitahu dia bahwa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Sarah. Sayang. Kamu jangan khawatir ya. Aku sudah minta Rafiq untuk menangani kamu sampai sembuh. Kamu yang kuat ya. Kamu tenang. Kanza! Iya, Bu. Lama banget sih. Nih, lo anterin makanan ini ke rumah Pak Sastro. Cepetan, dia udah nungguin di rumah. Bu, tapi kan